Kesempatan dan kita juga ada beberapa emiten update yang kita akan berikan juga kepada pemirsa IDXNL nih, pemirsa dan juga trader Mas Rian. Ya, pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ada beberapa emiten update. Yang pertama terkait dengan GOOD ini yang berencana untuk mengakuisisi PT Mulia Boga Raya Tbk dengan kode sahamnya KEJU dengan estimasi pembelian sebanyak 825 juta unit saham. Kemudian emiten update berikutnya ada anak usaha dari PURE yang menjajaki untuk IPO di Bursa Kanada. Dan ada lagi dari PSBB ini berpotensi kembali menjadi pil pahit bagi Matahari Department Store atau LPPF. Kita akan fokus bagaimana dengan Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GOOD. Ya, bisa Anda saksikan juga infografis terkait dengan secara fundamental ya. Kita lihat dari Good ini, di mana pada kinerja 21 September kemarin pada penutupan hari Senin stagnan saja di 1.365 dengan kinerja dalam satu pekan terakhir juga masih bergerak positif 9,2% dengan PE ratio sekitar 18 kali. Adapun net profit di sepanjang semester 1 tahun 2020 sebesar 129 miliar rupiah dengan market cap-nya mencapai 10,7 triliun rupiah. Ya, ada beberapa saham yang sudah kita sampaikan begitu, Mas Rian. Kita akan coba bahas satu persatu. Good, misalnya, ini berencana untuk melakukan akuisisi KEJU dengan estimasi 825 juta unit saham. Cukup banyak begitu. Apakah ini juga bisa menjadi sinyal-sinyal positif yang perlu dicermati untuk investor maupun traders? Iya, jadi GOD ini menjadi salah satu perusahaan yang bukan berada pada market liquid yang seperti kita bisa lihat di LQ45, namun sejak IPO dari tanggal 9 Oktober 2018 dan melihat kinerjanya sampai dengan end of year 2019, ini sebenarnya kita melihat bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup menarik karena pertama bisa memberikan laporan keuangan dengan return on equity yang di atas rata-rata. Yang kedua, memang profit marginnya memang tidak sebegitu tebal ya, dengan nilai kurang lebih sekitar 5%. Namun kita juga bisa melihat bahwa perusahaan ini juga mampu mengelola hutang dengan baik sampai dengan tahun 2020 dan ini memberikan suatu valuasi yang positif buat kita lihat pada saham, ditambah dia adalah consumer goods industry dengan subsektornya adalah food and beverage. Jadi sebenarnya GOD ini menjadi sesuatu yang perlu Anda perhatikan dalam tahun ini untuk melihat kinerjanya. Peluang entry untuk kita masuk pada opening market nanti atau bagaimana? Atau masih wait and see dulu? Baik, kalau kita perhatikan GOD sebenarnya kalau secara technical trading justru ada tekanan yang cukup besar dalam 2 hari terakhir. Ini ada biasanya hal seperti ini ada hubungan dengan corporate action. Jadi terlihat bahwa mencoba untuk melewati level 4.000 mencoba untuk melewati level 1365 namun masih gagal selama 2 hari. Jadi view-nya kalau misalnya mau swing entry trading justru malah berada di level 1310-an. Oke, 1310 berarti buy on weakness begitu ya, pada saat ada pelemahan baru kita mengambil posisi beli ya? Yes, betul. Oke, dengan potensial upside sampai seberapa jauh kalau kita bicara mengenai kondisi market yang fluktuatif dan juga tekanan kemungkinan masih akan terjadi pada saat opening? Iya, jadi kalau melihat dari kondisi saat ini maka sebenarnya GOD masih ada peluang untuk justru mengalami penurunan dan kalau mau naik pertama kali resistennya adalah 1400. Ini hanya untuk day trade atau weekly trade ya. Tapi kalau untuk investment kita kembali melihat valuation yang tadi sudah kita ceritakan secara perspektifnya. Oke, berarti memang range-nya tidak terlalu jauh ya, karena memang ini lebih kepada trading yang jangka pendek sekali, bisa dikatakan harian, kemudian hanya sampai 1 pekan begitu ya, Mas Rian untuk GOD. Nah, untuk PURE bagaimana ini? Anak usahanya kabarnya akan IPO di Kanada. Ya, kalau untuk dia melakukan IPO di luar negeri ya, tentunya kita hanya bisa mendapatkan suatu sentimen secara makronya saja. Namun apa yang harus kita perhatikan juga bahwa biasanya yang baik terhadap induknya adalah valuasinya menjadi mengikuti nilai pasar. Namun memang kalau kita perhatikan secara laba memang belum memberikan suatu laba dan ini juga baru IPO cukup dekat. Maka bila investor memang memahami dalam kinerja subsektor dan subsektornya yaitu adalah metal dan turunan produknya, maka Anda boleh mengambil perhatian untuk melihat apakah mampu memperkecil ruginya sehingga menjadi entry point yang baik secara
fundamental. Berarti kita lihat dulu kinerja perusahaannya begitu untuk beberapa waktu ke depan ya, sebagai pembuktian begitu Mas Rian ya. Iya. Oke, itu dia. Nah, PSBB ini berpotensi menghajar kembali nih untuk PPF dan mungkin juga sektor retail lainnya begitu. Anda melihat memang cukup beratkah tekanan adanya COVID-19 untuk sektor retail, paling tidak kalau kita cermati secara sektoral? Ya, jadi sebenarnya tekanan retail itu adalah bisnisnya hari ini dibatasi sehingga membuat orang tidak sebegitu gampangnya untuk jualan. Mau diiklanin kayak apapun juga pasti akan menjadi suatu tekanan. Oleh karena itulah kita harus melihat 3 hal. Yang pertama adalah dalam posisi yang sulit ini, semua usaha itu di-challenge akan 3 hal. Yang pertama, apakah mereka akan melakukan inovasi terhadap produknya? Misalnya dia mengubah cara dia berjualan, fokusnya hanya kepada online, di mana kita tahu bahwa Matahari juga sudah memiliki online. Bagaimana penetrasi dari manajemen untuk bisa mengaktifkan online-nya, men-shifting cara berpikir orang-orang yang memiliki loyalitas terhadap brand mereka. Yang kedua adalah Mas Rian, ini menarik kalau kita bicara mengenai LPFF, tapi kita akan tahan dulu, kita jeda sebentar, nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Mas Rian. Baik. Ya pemirsa, Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.